kesulitan di lingkungan ini. Contoh dari renungan tema 2-nya adalah Bartimius yang buta tapi dia tahu bahwa itu Yesus yang bisa mengubah dia atau menyembuhkan dia gitu. Nah di tema 3 ini kita sudah akan maju selangkah lagi, yaitu membuat prioritas-prioritas. Kira-kira apa nih yang mau dikerjakan oleh lingkungan ini gitu ya. Ada beberapa cara, nanti kan kita akan mengulas ya. Tapi kenapa kita harus melakukan itu? Dan siapa yang harus ditolong? Kita akan memutuskan juga bentuknya seperti apa. Yang paling utama dicari dulu kan problemnya di lingkungan ini itu apa. Setiap lingkungan pasti punya kompleksitas yang berbeda. Kalau saya lihat lingkungan ini, satu cukup guyup, yang kedua variasinya juga bagus gitu, artinya anak mudanya ada, dewasa mudanya ada, bahkan mature, dewasa gitu juga banyak. Jadi senior ya itu lebih baik. Senior juga banyak. Jadi itu benar-benar kalau menurut saya sangat lengkap sehingga bisa saling membantu. Cuma mungkin ada hal yang memang harus dibuat lebih atau mungkin supaya lebih guyup lagi atau apa gitu ya. Kalau di lingkungan lain kan kayak saya memandu sudah beberapa kali sebelumnya, itu ada yang sepuh-sepuh senior, banyaknya senior, kemudian nggak ada OMK gitu. Ada juga yang bahkan di lingkungan saya sendiri OMK-nya cuma segelintir. Memang karena kami lingkungannya cukup tua di sana kan, jadi agak susah. Kemudian masuk kamar karena yang punya rumah, terus jadi nggak ikut ya, begitulah. Maksud saya itu adalah setiap lingkungan pasti punya problema masing-masing. Nah di sini tuh kita mau mencoba untuk menggali lebih dalam, kira-kira apa sih yang harus dilakukan. Kalau sudah tahu problemnya, lalu langkah selanjutnya apa. Nah, sebelum itu kita juga mau belajar dari kitab sucinya kan. Bacaan kitab sucinya boleh dibantu Masnya. Bacaan kitab suci dari Injil Markus bab 6 ayat 35 sampai dengan 44. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa sekitar sini, supaya mereka dapat membeli makanan bagi diri mereka." Namun jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah mengetahuinya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh mereka mengatur semua orang duduk berkelompok di atas rumput hijau. Mereka pun duduk berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya menyajikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga ia membagikan 2 ikan itu kepada mereka semua. Lalu mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul penuh dan sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Makanan yang ada itu hanya sedikit, sedangkan yang datang itu 5.000 orang. Kemudian Yesus memberi berbelas kasih, nggak tega kan dia untuk tidak memberi makan orang-orang ini. Maka dia kemudian melakukan mujizat, membelah roti dan memberikan ikan juga, sehingga semua bisa makan, bahkan ada sisa. Di sini kita bisa melihat ada teladan Yesus. Apa itu kira-kira? Yesus sendiri yang menolong kaum lemah, miskin, tersingkir, dan difabel ya. Jadi di
situ mungkin ada orang berbagai macam orang, ada yang susah, ada yang mungkin difabel, ada yang mungkin sudah sepuh dan sebagainya. Di situ kita bisa lihat bahwa teladannya Yesus itu adalah lebih berbelas kasih kepada kaum KLMTB itu tadi. Pandai memilih untuk menjaga keseimbangan gizi bagi tubuh kita. Makanan cepat saji dipromosikan kepada anak-anak atau remaja dengan cara menyenangkan dan menarik. Namun sayangnya banyak dari makanan maupun minuman yang diolah secara berlebihan ini dipenuhi gula, garam, dan lemak yang tidak sehat. Hal ini dapat memberikan dampak bagi kesehatan anak-anak atau remaja. Berdasarkan data di Indonesia, anak-anak yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas telah meningkat drastis selama 20 tahun terakhir. Hal ini mengakibatkan resiko yang serius seperti diabetes, penyakit jantung, darah tinggi, kanker, dan berbagai penyakit berbahaya lainnya saat dewasa nanti. Masalah gizi menjadi salah satu contoh yang terjadi di sekitar kita, di antara banyak masalah lain. Yang pendataan OMK. Ya, kita juga mengajak mengguyup Membuat guyup. OMK. Memang kita kan pertemuan kedua kemarin juga udah itu Bu. OMK juga masuk. Tapi caranya nih sekarang. Kita rubah caranya. Caranya betul. Asak. Ya, apa namanya yang membutuhkan. Kita secara asak dan PSE udah terdapatkan. Jadi kayak di data lagi. Ya, betul. Itu poin ketiga. 3. Ada 3, terus tambah lagi biar 5. Tadi kan dia requestnya 5. Apa? Ya, ngajak jalan-jalan. Hah? Oh, menggiatkan kembali kita jalan pergi kemana-mana, acara kebersamaan. Oh iya benar. Nah, misalnya dari situ kan nanti bisa apa ya tadi diajak aja yang kecil-kecil pun nggak apa-apa kan. Nah, itu bibit loh. Cucu-cucu mungkin atau siapapun. Tapi masalahnya Dere doang. keluar ya. Satu dari Makau. Ayolah kita coba. Ayo Pak, jangan foto aja, Bapak ngomong. Yang dapat dilakukan, mendata anak yang masih layak sekiranya mengikuti ASA, lalu terlebih dahulu mengetahui apa kendalanya. Lalu yang nomor 3, ingin kembali mengadakan nonton bersama, karena waktu dulu pernah nonton bersama. Yeay. Padahal lagi tulis loh. Iya. Improvisasi dong. Iya, kita nggak pernah tulis di sini, luar kepala semua. Pak. Mbak Rizka jangan marah. Dilengkapi sebelah sana Mbak. Iya, saya melengkapi yang pertama hampir sama soalnya itu yang lansia, tapi kita ditambah yang sakit. Sakit. Sama yang jarang datang. Itu ada Bu Yos, Bu Anton, Bu Paulus, Mbak Kori, Ari Jaya, Pak Hugo, Pak Baringin. Nah, Pak Hugo di Pak Hugo. sini Bu. Di yang belokan Pak dan Bu Luki, Bu Luki itu di mana? yang ikut kur, yang di saudaranya Pak Jokowi. Nggak pernah tahu kan? Oh, atau di sini kan gang kecil ini kan? Ya. Yang gang tebusan Pak kan ya? Heri Sumarlan, Ya, tahu. tetangganya Bu Nur yang nggak pernah datang. Nah, Yang mobil hijau. Oh kuning. Oh sekarang ganti warna berarti. Oke. Frekuensinya 1 kali sebulan sejam. Minggu kedua weekend. Terus bentuknya bisa makan bersama atau kita bawa sesuatu buah tangan. Terus nomor 2 itu targetnya OMK. Kita melisap lagi siapa aja OMK di sini. Kegiatannya yang ringan lucu, nonton, makan, pokoknya kegiatan yang menyenangkan lah. Dan resources, dana lingkungan loh. Oh pasti. Banyak dana lingkungan kata Mas Abri. 1 kali per 3 bulan ya, yang sering-sering nanti Bang, katanya nggak mau jadi Katolik karena seringan ngurusin lingkungan. Jadi 3 kali sekali 3 bulan sekali ya lah.
Triwulan. Mulai bulan Mei karena nanti setelah lebaran selesai. Terus yang ketiga Dupras sama, hampir sama tapi lebih ke Dupras itu tadi apa singkatannya Pak? Data Umat Prasejahtera. Prasejahtera. Sama seperti yang tadi di Clara bilang, kita melis up, tapi ini lebih di bukan cuma ASAP, tetapi keluarga analisa prasejahtera, lebih dilihat lagi analisa sosialnya terhadap anggota lingkungan memang membutuhkan atau memang sudah meningkat atau apa. Itu terus nomor 4 menggiatkan kegiatan kebersamaan lingkungan lagi. Targetnya warga lingkungan 15 orang lah, sebulan sekali per bulan. Kegiatannya bisa olahraga atau kumpul-kumpul. Ya. Let us be say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for all. Give thanks.